Sudah. Yakin? Yakin. Silakan satu orang memimpin doa. Seluruhnya siapa? Hormat gerak, tegak gerak. Tadakan tangan untuk berdoa. Masuk semuanya? Masuk. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Kapan diklik? Nah, untuk teman kita yang sakit, mari kita semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Nah, selanjutnya untuk masuk ke materi kita pada hari ini, siapa yang ingat materi yang lalu? Siapa yang ingat materi minggu lalu? Di tangan? Tentang apa? Apa itu toleransi Ananda? Sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Ya, sikap menghargai dan menghormati sesama manusia. Surat yang menjelaskan tentang toleransi apa, Ananda? Surat di surat Al-Kafir itu menjelaskan tentang apa? Orang kafir tidak ada campur aduk ritual dalam Kemudian yang kedua kemarin apa? Surat apa? Yunus ayat berapa? Ya, ayat 40 dari surat 1. Di sana menjelaskan tentang apa? Ada 4 poin kemarin. Apa itu? Yang pertama, realitas ya, realitas keberagamaan. Yang kedua, paleksa Membuat kerusakan. membuat kerusakan. Yang ketiga, Konsekuensi amal. konsekuensi amal ini apa maksudnya? Perbuatan yang Ya, segala perbuatan yang kita lakukan, kita yang mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang terakhir apa itu? menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Allah SWT menutup dan diturunkannya surat Yunus ayat 41 yang berbunyi Antum bari'una mimma ta'lamu wa ana bari'u mimma ta'malun. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Jadi paham maksud itu? Nah, sekarang kita masuk materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan makna hadis yang terkait dalamnya. Selanjutnya, ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Di sini, tujuan kita mempelajari ayat dan hadis dalam menuntut ilmu adalah supaya kita tahu apa itu dasar-dasar kita dalam menuntut ilmu. Jika ditanyai, kenapa sih kita wajib dalam menuntut ilmu? Sehingga kita dapat menjelaskannya.
dan memiliki dasar-dasar dari ayat dan hadis tersebut. Sekarang silakan buka buku bab 5. Sudah dibuka semuanya? Terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Di sini ibu cuma menjelaskan 2 ayat dan 1 hadisnya saja ya. Sekarang lanjut. Quran Surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan tentang menuntut ilmu. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Dimulai dari ta'awuz dulu. Silakan baca artinya. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya atau pengen berperang. Mengapa sebagian dari seorang golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, maksud dari Quran Surat At-Taubah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya penting pembagian tugas dalam masyarakat Islam. Nah, pembagian tugas dalam ayat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang bertugas pergi ke medan perang, dan yang kedua, ada yang bertugas untuk menuntut ilmu. Ini semua bertujuan agar mereka yang tidak menuntut ilmu dalam arti mereka yang pergi ke medan perang, mereka itu dapat belajar kembali dari teman mereka yang menuntut ilmu tersebut. Jadi nantinya mereka itu sama-sama mendapat ilmu. Paham nggak? Maksudnya ini, misalkan Adrian pergi ke medan perang, lalu si Fatih pergi menuntut ilmu. Jadi Adrian itu pergi belajar kembali sama si Fatih. Jadi mereka itu sama-sama mendapatkan ilmu. Paham itu? Paham. Selanjutnya, menuntut ilmu itu ada 4 poin keutamaannya. Yang pertama, akan dimudahkan untuk menjaga dirinya. Dan yang kedua, fungsi ilmu untuk mencerdaskan umat. Yang ketiga, belajar terus yang terakhir, semua ilmu itu wajib dipelajari. Maksud dari akan dimudahkan untuk menjaga dirinya di sini adalah mereka yang menuntut ilmu dan memahami ajarannya akan dijauhi dari kesesatan dan
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita memiliki ilmu pengetahuan, kita akan terhindar dari kesesatan. Sebab kita memiliki ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Contohnya, apabila hal itu baik, maka kita mendekatinya. Jika hal itu buruk, maka kita tidak akan mendekatinya. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Paham? Paham. Nah, nanti ibu tanya ya. Terus yang kedua, fungsi ilmu untuk mencerdaskan umat. Di sini maksudnya fungsi ilmu itu semata-mata untuk mencerdaskan umat. Jadi kita menuntut ilmu itu tidak boleh hanya mengejar pangkatnya saja atau untuk keuntungan pribadi kita. Karena yang kita ambil dalam menuntut ilmu itu adalah apa yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diamalkan untuk yang lainnya. Paham itu? Paham. Terus yang ketiga, belajar dan mengajarkannya. Maksudnya di sini apa? Ananda ada yang tahu? Ada yang tahu? Belajar dan mengajarkannya itu maksudnya apa? Belajar dan kita mengajar. Nah, sebaik-baik orang berilmu adalah belajar dan mengajarnya. Jadi, kita yang memiliki ilmu itu tidak boleh pelit-pelit dengan ilmunya. Nah, apabila kita paham ketika dengan suatu ilmu, jadi kalau ada teman yang bertanya, maka kita wajib menjawabnya. Nah, karena disitulah letak kita mengamalkan suatu ilmu yang kita pelajari. Paham yang ketiga? Paham. Terus yang keempat, semua ilmu wajib dipelajari. Hayo, siapa sih yang tahu maksud dari semua ilmu itu wajib dipelajari? Ada yang tahu? Ya. Nggak ada yang tahu? Nah, di sini maksudnya selain ilmu agama, kita wajib mempelajari ilmu lain, asal tidak bertentangan dengan norma-norma. Karena semua ilmu itu berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Paham itu? Paham. Ada yang ditanyakan? Apa? Apa yang akan terjadi apabila tidak mau mengamalkan ilmu yang kita miliki? Nah, sebelum ibu menjawabnya, siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan si Leksa? Coba diulangi lagi pertanyaannya Leksa. Apa yang akan terjadi apabila tidak mau mengamalkan ilmu yang kita miliki? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki? Ayo, siapa yang dapat? Akan ibu kasih nilai? Sesat. Tersesat. Apa? Misalkan pertanyaan selesai itu, si Fadila punya ilmu, tapi Fadila hendak mengamalkan ke orang lain. Aku jadi punya ilmu baik, maksud saya jadi ilmu gila tuh. Ada yang tahu? Terima kasih ya. Kita memiliki ilmu dan tidak diamalkan, itu ilmu kita itu tidak akan bermanfaat walaupun ilmu kita seluas lautan. Karena seperti yang Ibu jelaskan di poin ketiga tadi, belajar dan mengajarkannya. Kita tidak boleh pelit-pelit dalam ilmunya. Kalau lagi uang pendapatannya harus dijawab. Jadi, bila kalau lagi ilmu mau Alexa, kalau lagi ilmu harus diamalkan. Sebab disitulah letaknya. Paham itu? Paham. Sekarang kita lanjut ke Quran Surah Mujadilah ayat 11. Menjelaskan tentang apa itu? Derajat yang Iya, derajat orang menuntut ilmu. Nah, begitu marilah kita sama-sama membaca Quran Surat Mujadilah. Mulai dari ta'awuz dulu.
dalam majelis-majelis. Lapang dada niscayanya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, siapa yang tahu maksud dari Quran surat Al-Baqarah ini? Ada yang tahu sebelum ibu menjelaskannya? Nah, jadi maksud dari kandungan Quran surat Mujadilah ayat 11 ini ada 3 poin. Yang pertama, mereka yang berlapang-lapang di majelis ilmu akan dimudahkan dan akan dilapangkan oleh Allah SWT. Yang kedua apa? Yang ketiga, maksud dari yang pertama, mereka yang berlapang-lapang di majelis ilmu akan dimudahkan dan akan dilapangkan oleh Allah SWT. Maksudnya, ketika kita dapat memiliki kesempatan untuk menghadiri majelis agama, majelis kajian, atau tempat yang dapat mendapatkan pendidikan ilmu, maka disitulah Allah akan melapangkan dan memudahkan segala urusan kita. Nah, paham yang itu? Paham. Selanjutnya yang kedua, yaitu apabila melakukan ibadah akan ditinggikan derajatnya. Maksudnya di sini mereka yang diseru untuk melaksanakan ibadah lainnya, lantas mereka melaksanakan ibadah tersebut, maka disitulah Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi kita diwajibkan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ayo di sini semuanya pada sholat subuh kan? Nah, jika ada kesiangan, kita bisa menghidupkan alarm atau berpesan kepada kedua orang tua untuk membangunkan kita supaya tidak kesiangan. Karena hukum sholat itu wajib dan apabila kita meninggalkan sholat maka kita akan berdosa. Nah, paham yang itu? Selanjutnya, yang ketiga, yang berilmu lebih tinggi derajatnya dari yang beriman. Maksudnya apa itu Ananda? Ada yang tahu maksudnya apa? Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dari yang beriman. Ada yang tahu? Tidak? Allah Akbar. Nah, maksudnya di sini, apa kita yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya daripada yang beriman. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kita untuk melaksanakan suatu hal. Contohnya, orang yang beriman dia sholat, tetapi dia tidak tahu dasar sholat itu wajib atau tidak, dalil yang menjelaskan tentang sholat itu apa, dia tidak tahu di sini. Nah, orang yang berilmu ketika dia melaksanakan sholat, dan jika ditanyai apa sih hukum melaksanakan sholat, letak di dalil apa, suratnya apa, nah orang berilmu pasti bisa menjawabnya karena dia telah mempelajarinya. Paham itu? Nah, sholat, Quran yang menjelaskan tentang sholat ini terdapat di ayat mana? Ada yang tahu? Tidak? Hadis. Nah, salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Apa maksud itu nak? Selanjutnya hadis menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tolabu ilmi fardhu ala kulli muslimin. Apa itu artinya? Menuntut ilmu wajib di atas setiap muslim. Di sini maksud menuntut ilmu wajib bagi muslimin itu apa? Siapa yang tahu maksud dari menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, Rahel? Menuntut ilmu wajib setiap muslim. Maksudnya apa itu? Cepat. Gak ada yang dapat. Nah, lagi belum. Nah, maksudnya di sini menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, semua orang muslim itu wajib menuntut ilmu, entah itu muslim laki-laki atau muslim perempuan atau di dalam kandungan ataupun di liang lahat. Karena Allah SWT telah menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, paham mengenai itu? Ada yang ingin ditanyakan?
Tapi sebelum itu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Di dalam Quran surat Taubah menjelaskan tentang apa? Mujadilah menjelaskan tentang apa? Yes, Bu. Kalau Gak ada satupun yang bisa. Semuanya paham atau tidak? Kalau paham pasti dapat. Pasti ingat apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Ini dapat ini. Surat At-Taubah itu menjelaskan tentang apa? Nah, jadi kesimpulan dari ayat dan hadis kita menuntut ilmu adalah kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan tujuan, ini semua bertujuan agar mencerdaskan pikiran kita dan membentuk generasi yang lebih baik. Paham? Jadi tugas minggu depan silakan anak-anak ibu membaca surat At-Taubah ayat 122 dan Mujadilah ayat 11. Minggu depan silakan siap-siap untuk mengambil nilai. Oke?